Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saleh dan salihah, siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Tunas Harapan, bertemu lagi dengan Ustadz Habib dengan materi PAI. Kali ini kita sudah masuk ke bab 10, yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Anak-anakku yang saleh dan salihah, selama ini anak-anakku kalau beli ayam ke tempat-tempat jual ayam, warung, mungkin di McD, KFC, Rocket Chicken dan sebagainya, anak-anak biasanya tidak pernah memperhatikan itu ayamnya siapa yang menyembelih, apakah sudah disembelih secara syar'i atau belum, dan sebagainya. Pokoknya kita senang di warung itu, kita beli, senang di warung sana, kita beli tanpa memperhatikan. Maka kali ini, karena anak-anak sudah kelas 9, harus tahu gimana toh caranya penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi apa toh yang disebut dengan penyembelihan itu? Penyembelihan itu artinya mematikan hewan dengan cara memutus jalur tenggorokan, memutus jalur pernafasan termasuk urat nadi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam syariat Islam. Itu arti penyembelihan. Nah, di dalam materi penyembelihan ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama, ketentuan orang yang boleh menyembelih. Yang kedua, ketentuan hewan yang boleh disembelih. Yang ketiga, termasuk ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang keempat, nanti kesunahan-kesunahan dalam proses penyembelihan. Dan yang kelima, hal-hal yang dihindari saat penyembelihan atau istilahnya makruh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita awali dulu dari siapa saja orang yang boleh menyembelih atau ketentuan orang yang menyembelih hewan. Apa saja? Perhatikan penjelasan Ustadz Habib berikut ini. Ketentuan orang yang boleh menyembelih hewan. 1. Penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah, orang musyrik atau menyekutukan Allah, maupun orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. 2. Penyembelih dengan sengaja. Seseorang menyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. 3. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. 4. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Anak-anakku yang soleh dan salihah, itu ketentuan orang yang menyembelih. Berikutnya adalah ketentuan hewan yang boleh disembelih, karena tidak semua hewan itu boleh disembelih. Jadi ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Berikut ini. Ketentuan hewan yang boleh disembelih. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya masih hidup atau hampir mati, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum mati, maka hewan itu boleh dimakan. 2. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Itu tadi tentang ketentuan hewan yang boleh disembelih. Selanjutnya, alatnya. Apakah semua benda bisa dipakai untuk menyembelih? Tidak. Ternyata ada alat-alat yang boleh, ada alat-alat yang tidak boleh. Apa saja itu? Perhatikan. Ketentuan alat yang boleh dipergunakan untuk menyembelih hewan adalah 1. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. 2.
Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. 3. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Ketentuan menyembelih. 1. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di samping ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas tadi, ada hal-hal yang dianjurkan, istilahnya disunahkan dalam proses penyembelihan. Apa saja kesunahannya? Bisa disimak dari penjelasan Ustaz Habib berikut ini. Kesunahan dalam proses penyembelihan. 1. Membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. 2. Sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. 3. Memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. 4. Menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan untuk unta sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi kesunahannya. Sedangkan berikut ini yang terakhir adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari atau makruh dilakukan dalam proses penyembelihan. Apa itu? Perhatikan. Beberapa hal yang makruh dalam penyembelihan dan sebaiknya dihindari adalah: 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. 3. Menyembelih sampai putus lehernya. Dan 4. Mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi pembahasan tentang syariat penyembelihan hewan. Anak-anakku insya Allah sudah paham, sudah mudeng. Kemudian bagi yang laki-laki, suatu saat kok diminta menyembelih ayam, sudah tahu tata caranya, sudah tahu syaratnya, ketentuannya, kesunahannya, termasuk hal-hal yang sebaiknya dihindari. Ini sudah dapat ilmu. Bagi cowok bisa dipraktekkan, bagi anak putri kalau berani boleh dipraktekkan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian materi kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.